Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam channel Belajar AutoCAD Cepat. Nah, di pertemuan ke-27 ini saya akan membahas perintah modif selanjutnya, yaitu divide dengan perintah singkatnya div. Divide berfungsi untuk membagi garis atau jarak ruang berdasarkan jumlah pembagian, dalam kurung jarak sama dengan mengikuti. Jadi maksudnya seperti ini. Kita akan membagi garis. Nah, yang sebelah kiri ini garis dengan nilai X. Di sini misalnya kita akan membagi 4. Berarti jarak sama dengan mengikuti. Artinya jaraknya ini setelah dibagi 4 menjadi jarak X per 4. Di sini ada X per 4, X per 4 dan X per 4. Begitu pula yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini contoh ruang. Jadi yang tadi ada jarak ruang, kita bagi misalnya menjadi 4. Jadi di sini ada jaraknya Y per 4. Dia akan terbagi menjadi 4. Oke, kita langsung praktek bagaimana cara menggunakan perintah div. Saya coba contohkan dulu basic dari pembagian tanpa menggunakan perintah div. Sekarang teman-teman bikin garis. Misalnya saya buat garis yang mudah dulu, yang nilainya bulat dulu, misalnya 400. Nah, di sini garis dengan panjang 400 saya ingin membaginya menjadi 4. Nah, berarti secara kalkulator nilai 400 ini langsung dibagi 4. Berarti 400 dibagi 4, hasilnya 100. Sini kalau saya buat garis bantu, di sini saya bikin manual dulu ya. Saya pakai perintah offset dengan nilai 100. Oke, di sini saya kasih ukuran. Nah, nilainya udah 100 ya. Saya hapus garis bantunya. Jadi ini tanpa menggunakan perintah div. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita punya garis tapi nilainya sembarang? Saya asumsikan misalnya seperti ini, lalu saya tarik garis ukuran. Nah, nilai segini 504, tetapi nilai 04 ini sebenarnya tidak bulat. Ini kalau saya tarik dimensi, nah ini 503, sekian. Terus saya kasih nilainya yang agak lebih tidak bulat lagi ya. Nah, segini. Jadi kalau misalnya saya kasih tarik garis 533,4677, nah ini masih ada lagi belakangnya lagi. Kalau kita langsung hitung pakai kalkulator, nilainya kurang akurat. Nah, disinilah fungsi dari perintah div. Baik, bagaimana cara menggunakannya? Teman-teman ketikkan perintahnya div spasi. Nah, di sini kita minta select object. Di sini kita select object. Nah, di sini diminta number of segment. Jadi pembagiannya ingin berapa. Jadi tadi seperti deskripsi yang telah saya jelaskan, bahwa div itu pembagian berdasarkan jumlah gitu. Jadi langsung ketik berapa ya garis ini mau kita yang mau kita bagi. Misalnya kita samakan dulu menjadi 4 spasi atau enter. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 4 dengan tanda di sini ada poin. Ada poin. Nah, teman-teman kalau mau osnap-nya muncul di poin ini, bisa pakai perintah os dulu. Kita setting osnap-nya di node-nya diaktifkan. Jadi nanti kita bisa memberikan dimensi atau menghidupkan snap-nya di titik. Nah, di sini coba teman-teman tarik ukuran dulu. Nah, di sini dia node-nya. Nah, ini kalau kita kasih dimensi continuous, ini sama. Nah, nilainya sama. Ini kalau kita dis, itu benar-benar sama ya, persisi banget gitu. Ini ada koma-komanya sama. Nah, inilah pembagian menggunakan div. Untuk settingan poinnya ini saya langsung coba bahas aja di sini. Sekarang teman-teman masuk ke format, cari point style. Nah, di sini ada tipe-tipe dari point style ya.
atau teman-teman bisa juga menggunakan perintah ketiknya, yaitu p type spasi. Nah, di sini udah muncul kotak dialognya. Kalau default ini hanya berupa titik. Nah, teman-teman bisa boleh ganti mau pakai yang tipe apa. Misalnya saya mau ganti yang tipe ini, yang tipe X ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul, jadi lebih terlihat dia perbedaannya atau pembagiannya. Nah, untuk tipenya sendiri dari point style, selain tipe bentuknya, di sini ada point size-nya. Nah, di pilihan yang pertama point size ini dia membesar ya, size-nya itu ukurannya menyesuaikan dari screen. Jadi dia nilainya relatif. Contoh seperti ini. Kalau saya lagi zoom seperti ini, nah kalau teman-teman pakai perintah regen ya, kita belum belajar perintah regen ini. Untuk informasi, perintah regen itu berfungsi untuk merefresh. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan coba bahas di pertemuan yang selanjutnya. Teman-teman ketik perintah regen. Nah, dia akan menyesuaikan besarnya sesuai dengan layar kita, screen. Jadi kalau kita semakin zoom, dia semakin menyesuaikan. Nah, kecilnya. Kalau ini menjauh, kalau kita regen, dia membesar. Nah, ini untuk settingan point style yang mengikuti screen. Nah, kalau yang bawahnya dia bernilai absolut. Jadi nilainya tetap. Nah, setting ukurannya ada di sini, di point size ini. Jadi misalnya saya masukin nilainya 20. Oke, nah ini nilai 20. Dia tidak akan berubah. Biarpun kita screennya, zoomnya berubah-berubah. Nah, misalnya teman-teman masih dirasa ini terlalu kebesaran, bisa dikecilin misalnya menjadi 10. Nah, tinggal teman-teman lebih suka yang mana, mau menggunakan yang ukuran tetap atau yang mengikuti screen. Tapi saran saya, setelah membuat point style ini, pembagian ini, lebih baik point style-nya dihapus. Jadi setelah udah selesai, ini dihapus. Jadi udah tidak dibutuhkan lagi. Nah, sekarang coba kita menggunakan yang tadi yang nilai 40 cm, kita menggunakan perintah div untuk membuktikan pembagian ini gitu. Dan tentunya kalau teman-teman sudah menggunakan perintah div, ini lebih cepat daripada harus membagi atau membuat satu-satu ya, menggunakan garis bantu, terus kita copy atau kita offset. Tentunya dengan menggunakan perintah div lebih cepat. Nah, kita coba lagi, ketik perintahnya div spasi select object, lalu kita bagi menjadi 4. Nah, ini sudah terbagi menjadi 4. Kita coba kasih dimensi. Nah, jadi udah sama ya, nilainya udah sama yang manual. Untuk contoh selanjutnya, saya akan membagi sebuah ruang. Di sini saya contohkan dulu. Saya gambarkan ada ruang dengan jaraknya variannya. Nah, di sini saya akan membagi, misalnya membagi 6 dengan jarak yang sama besar. Nah, karena ini berbentuk ruang, jadi kita membutuhkan garis bantu di horizontalnya, di jaraknya ini. Misalnya saya taruh di tengah, nah, bisa di ujung juga bisa, atau di mana, di sembarang tempat pun juga bisa. Jadi terserah teman-teman. Yang penting garis ini mewakili bentang dari ruang ini. Itu yang paling penting. Lalu kita bagi dengan perintah div spasi, kita klikkan garisnya, garis bantunya. Lalu misalnya tadi kita mau bagi 6 ya. Oke, di sini sudah ada 6 ruang, 1 2 3 4 5 6. Lalu kita kopikan garisnya. Nah, setelah sudah di copy pembagiannya, teman-teman boleh hapus garis bantu dan titiknya. Nah, di sini saya udah mempunyai ruang yang sama besar. Nah, seperti ini. Ini untuk pembagian ruang. Jadi kita memerlukan garis bantu.
Oke, selanjutnya saya berikan contoh kasus yang sering terjadi dalam menggunakan perintah divide. Di sini misalnya saya punya ruang dengan bentangnya saya anggap masih nilai yang sembarang ya, nilai varian. Jadi nilainya tidak bulat. Nah, di sini ada sebuah meja ya, meja kerja. Ini yang kita akan susun untuk ditaruh di ruangan ini, tapi dengan ketentuan koridornya itu harus lebih besar dari 60 cm. Karena kalau udah di bawah 60 cm biasanya koridor jalan tuh sudah tidak efektif, terlalu sempit. Nah, berapa mejanya yang bisa kita susun? Misalnya di sini saya akan memberikan contoh yang pertama dulu ya, contoh kasusnya apabila mejanya ini saya tempelkan ke dinding. Jadi yang garis putih ini kita anggap dinding. Berarti sisi satunya saya tempelkan lagi di dinding. Nah, di tengah-tengah ini berapa yang harus saya susun supaya koridornya tetap minimal 60 cm. Nah, di sini teman-teman memang harus mencoba dulu berapa sih bisanya gitu. Jadi mencoba dengan pembagiannya mau 5 dulu apa mau 6 atau mau berapapun. Yang penting nilainya jangan di bawah 60. Nah, di sini kita butuh garis bantu di asnya meja dengan as meja ini. Nah, di sini kita baru menggunakan perintah div spasi. Nah, di sini saya mau coba dulu, misalnya saya mau bagi 6. Berarti maksudnya ada 6 koridor nantinya. Nah, kita bagi 6. Nah, lalu kita kopikan. Nah, di sini kita ukur. Kita ukur berapa koridornya nih. Nah, ini kan kecil banget nih. Tuh, nggak ada 60. Berarti untuk pembagian 6 itu tidak bisa. Lalu kita coba lagi. Sekarang kita bagi 5. Kita copy. Nah, seperti ini cukup besar, kita ukur. Nah, sudah ada 645. Berarti ini sudah lebih dari 60 cm. Berarti ini udah oke pembagiannya, yaitu dengan 5 pembagiannya. Di sini baru kita kopikan. Nah, berarti untuk ruangan ini kita bisa bagi menjadi 5 koridor dengan jaraknya di 645. Berarti jumlah mejanya yang kita dapat yaitu ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 meja dengan 5 koridor. Jadi ini contoh kasus yang pertama. Sekarang saya contohkan lagi kasus yang kedua dengan masih bentang yang sama ya. Masih bentang yang sama. Nah, misalnya sekarang dari pemberi tugas pengen di pinggir ini ada koridornya juga. Jadi mejanya udah di tengah. Nah, jadi misalnya contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, jadi dia ada koridornya di pinggir. Nah, berapa mejanya bisa kita masukkan ke bentang ini, ataukah masih dengan nilai koridor yang sama ya, nanti kita coba. Jadi teman-teman, triknya, caranya yaitu pertama offset dulu garis dindingnya ke arah luar. Kita offsetnya nilainya yaitu setengahnya dari nilai meja. Jadi kalau ini nilai mejanya tadi 1200, nah ini berarti kita offset setengahnya, berarti 600. Di sini 600. Nah, selanjutnya baru teman-teman buat garis bantu di garis yang ini. Nah, garis yang ini, garis yang di luar ya, hasil offsetan, bukannya garis yang dalam. Nah, lalu kita buat sekarang mejanya dapatnya berapa. Misalnya saya mau bagi lagi di 6 meja. Nah, ini kita bikin garis bantu, lalu mejanya kita taruh di sini.
Nah ini dia, kita ukur dulu nih. Udah dapat belum ukurannya? Nah di sini udah ada 737, berarti sudah di atas 60. Ini sudah oke. Coba tadi kan dengan pembagian 6, coba dengan pembagian 7 supaya mejanya bisa lebih banyak. Tapi apakah koridornya bisa dapat? Nah kita coba dulu. Kita ulang lagi. Sorry, ininya aja kita hapus. Sekarang kita bagi menjadi 7, kan kita mau nyari jumlah maksimalnya 7. Nah di sini udah terbagi 7, kita coba kita pindahkan ke sini. Nah ini berapa koridornya? 460, berarti tidak oke, tidak sesuai dengan permintaan. Berarti untuk pembagian 7 dia tidak masuk, artinya masuknya ke pembagian 6. Jadi kita balikin lagi ke pembagian 6 nya. Nah ini tinggal kita kopikan mejanya. Nah berarti dengan susunan kita perbanyak koridor, ini kita hapus ya garis matunya. Nah kita dengan susunan yang memperbanyak koridor mengurangi jumlah meja. Misalnya pemberi tugas maunya tetap ada jalan di pinggir. Nah ini kita sudah oke nih. Tuh sudah oke, sudah nilainya sama. Berarti untuk susunan seperti ini nilai koridornya tidak lagi 645 tetapi menjadi 737 untuk susunan yang seperti ini. Nah teman-teman pasti nantinya dalam bekerja akan banyak menemukan pembagian-pembagian seperti ini. Misalnya teman-teman yang bekerja di interior bisa nanti pembagian pintu dari lemari, pintu dari kitchen set atau dan lain-lain. Nah, akan sering sekali menjumpai tipe-tipe pembagian seperti ini. Atau juga teman-teman yang sedang menggambar struktur ya, pembagian balok, jadi jarak antar balok ingin menjadi sama gitu ya di bentang ruang yang tersedia, juga bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, dengan demikian untuk pertemuan ke-27 ini sudah selesai. Tadi kita belajar divide, point style, dan regen. Nah ini saya tandakan warna merah ya supaya terlihat untuk pertemuan ini kita materinya perintah apa aja yang sudah kita bahas. Tadi ada tambahan di point style, dia termasuk perintah support dengan perintah singkatnya ptype. Jadi point style tadi berfungsi untuk mengganti tipe point atau tipe titik. Dan juga tadi kita menyinggung perintah regen, yaitu merefresh. Kalau teman-teman kadang kedepannya lagi menggambar nih, menemukan garis lengkung yang udah teman-teman bikin, entah itu lingkaran atau arch line, dia berubah menjadi segmented, yaitu garis-garis yang berpatah-patah ya, membentuk sebuah lengkungan. Nah teman-teman jangan khawatir, itu bukan berarti garis lengkungnya berubah menjadi lurus-lurus gitu ya, berubah menjadi segmented, tetapi memang ini fasilitas dari Autodesk sendiri untuk membuat kinerja PC kita itu lebih stabil, yaitu dengan merubah garis ya, merubah objek lengkungnya menjadi segmented agar gambar itu menjadi lebih ringan. Jadi misalnya ingin membalikan lagi ke lengkungannya, teman-teman tinggal menggunakan perintah regen, jadi dia merefresh kembali. Oke, kalau suka dengan video ini silakan teman-teman like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Jika masih ada yang bingung, silakan bertanya di kolom komentar. Saya Bang Tiung, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.